Shalom rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan. Kesempatan ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 dan ayatnya yang ke-11. Filipi pasal yang ketiga, ayat 10 dan ayat yang ke-11, firman Tuhan berbunyi demikian. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya serta persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Amin atas firman Tuhan. Firman Tuhan ini kita renungkan di bawah satu pokok renungan berakar dalam persekutuan penderitaannya dan kebangkitannya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita menanam sebuah pohon, tentunya kita tidak lihat secara langsung pohon itu berdiri tinggi, tetapi pohon itu akan memulai bertumbuh melalui akar. Akar akan terus bertumbuh sehingga pohon juga semakin bertumbuh. Dan kunci dari semuanya itu ketika ada badai ada pada akar. Ketika akar kuat, tentunya juga akan kuat menahan badai ketika badai itu datang. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan bagi kita juga bahwa bagaimana kita hidup di dalam Kristus. Tentunya ketika kita tidak kuat di dalam iman kita, akar kita di dalam Tuhan, tentunya kita mudah diombang-ambingkan oleh badai. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan ini kita melihat bagaimana anak-anak muda berakar di dalam Tuhan. Pertama, bahwa bersedia menghadapi tantangan atau penderitaan, bersedia menghadapi tantangan atau penderitaan. Firman Tuhan dalam Matius juga mengatakan bahwa pikullah salib itu atau kuk yang saya pasang. Artinya ketika kita mengikut Tuhan tidak mudah dan tidak ikut-ikutan saja, tetapi ketika kita ada di dalam Tuhan, ketika kita hidup bersama dengan Tuhan, tentunya akar kita kuat harus bersama dengan Tuhan. Kalau kita melihat firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, ada bagaimana Rasul Paulus memberitakan firman Tuhan tidak mudah dan tidak gampang, tetapi ada hal yang ia temui dalam kehidupannya. Namun kita melihat firman Tuhan ada kata persekutuan. Atau kita melihat firman Tuhan ini berbicara tentang koinonia, di mana kita ikut ambil bagian di dalamnya. Mengikut Tuhan artinya akar kita harus kuat. Bahkan ketika kita ambil bagian dalam penderitaan Kristus itu, kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh penderitaan, oleh penganiayaan. Bahkan secara khusus bagi kita anak-anak muda dalam keberhasilan, tantangan muda kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan. Untuk tidak mudah digoyah, kita harus hidup berakar di dalam Kristus. Nah, yang kedua, kita melihat firman Tuhan ini tidak hanya bersedia menghadapi tantangan kehidupan kita, tetapi juga di dalam firman Tuhan bahwa ada kuasa yang Tuhan berikan melalui kebangkitannya. Yang kedua, ada kuasa yang Tuhan berikan melalui kebangkitannya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, menarik di sini Paulus tidak hanya berbicara tentang penderitaan, tetapi juga ia mengungkapkan suatu kuasa kebangkitan. Ada kuasa yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Kita tidak hidup dengan kekuatan kita sendiri, bahwa saya hidup karena saya hebat, saya kuat.
tetapi ada kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam kuasa Tuhan inilah mengubahkan kehidupan kita, atau mungkin kehidupan kita yang lalu menghantui kita sehingga kita tidak ada perubahan atau tidak ada pergerakan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan. Tetapi kuasa ini mengubahkan kehidupan kita menjadi anak-anak yang akan dipakai Tuhan secara khusus dalam pelayanan kita. Pelayanan ini akan terus kita emban sebagai anak-anak muda, melanjutkan tongkat estafet dari orang-orang tua kita yang telah membuka pelayanan ini, dan akan melanjutkan pelayanan ini adalah kita. Tanpa tanpa kuasa mengubah kehidupan kita, kita tidak mampu untuk melakukan pelayanan ini. Namun ketika ada kuasa Tuhan mengubahkan kehidupan kita ini, kita percaya bahwa apapun yang kita hadapi, penderitaan itu pun kita percaya bahwa ada kuasa Tuhan yang akan mengubahkan kehidupan kita. Tetap kuat, tetap berakar di dalam Kristus, bahwa kita ini adalah milik Tuhan yang Tuhan akan pakai dalam pelayanan kita untuk terus bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Amin atas firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Shalom.